Shalom, salam sehat bagi kita semua, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita beraktivitas, saya mau mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk lebih dulu bersekutu, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan buat segala kasih karunia dan berkat-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga atas penyertaan dan kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami dan menyertai kami, membimbing kami di dalam segala aktivitas kami hari ini. Biarlah hanya nama-Mu yang kami muliakan di dalam segala pekerjaan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini Jumat 29 April 2022 tertulis di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jemaat yang terkasih, ketika kita berbicara tentang hidup, maka kita tidak lepas dari apa yang disebut dengan pekerjaan atau aktivitas. Kita langsung teringat dengan firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10b mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nasihat ini disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika karena banyak dari jemaat tersebut yang tidak tertib lagi hidupnya. Mereka telah memiliki budaya malas. Tentu kita tahu kemalasan akan mengakibatkan tingkat kriminal yang tinggi. Bisa saja juga berdampak kepada kuantitas dan kualitas hidup manusia itu. Sehingga dengan tegas Paulus menasihati mereka supaya mereka memiliki perubahan hidup. Melalui firman Tuhan pada pagi ini kita diingatkan dengan dua hal. Bagaimana pemahaman kita akan bekerja atau melakukan aktivitas kita setiap hari. Yang kedua, hidup di dalam kasih. Jemaat yang terkasih, bekerja bukanlah hanya sekedar untuk menghasilkan segala sesuatu untuk pribadi kita atau beraktivitas untuk kelangsungan hidup kita semata-mata. Namun bekerja itu adalah bagaimana setiap manusia memahami, mengakui bahwa bekerja itu adalah anugerah yang terindah dari Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu kita harus bersyukur jika kita masih bisa melakukan segala sesuatu, aktivitas dan pekerjaan kita. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu timbul pertanyaan bagi kita. Apakah kita tidak pernah bekerja dengan kasih? Seandainya kita bekerja masih hanya untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, maka pada saat ini kita diingatkan dalam tugas dan tanggung jawab kita. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan juga menekankan kepada kita pada hari ini. Bagaimana konsep kita untuk melakukan kegiatan kita yang rutinitas? Bagaimana konsep kita melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-harinya? Tentu disinilah kita memahami seberapa banyak aktivitas kita itu kita lakukan untuk kepentingan kita dan sebagai mana aktivitas kita itu kita lakukan untuk kepentingan umum. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara ditekankan, apapun aktivitas kita, bagaimana kita melakukannya dengan setulus hati sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sudah diingatkan juga melalui nyanyian kita buku Enden nomor 373 itu.
Mangulah hita jolma manabur bunii alai anggo jadina di batang adu. Menjadi tolak ukur bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa pekerjaan kita itu tidak hanya bermanfaat bagi kita dan bukanlah kita yang menjadikan itu supaya ada hasil dan buahnya, tetapi manusia melakukan pekerjaannya, tetapi Tuhan yang menentukan hasil. Apapun pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya, haruslah kita lakukan berdasarkan kasih. Baik itu pekerjaan merupakan rutinitas sehari-hari kita seperti mengurus rumah, memasak, mengurus anak-anak, maupun pekerjaan yang kita lakukan secara profesional di kantor kita, dimanapun kita ditempatkan. Itulah yang ditekankan oleh firman Tuhan pada pagi ini untuk kita semua. Apapun, sekecil apapun aktivitas kita, bahwa firman Tuhan menyerukan kepada kita, lakukanlah pekerjaanmu dengan kasih. Jemaat yang terkasih, dilatar belakangi juga dengan kondisi jemaat Korintus. Paulus tidak hanya menekankan umat itu untuk bekerja, tetapi Paulus juga mengingatkan dengan tegas. Mereka harus mencerminkan orang-orang yang percaya kepada Kristus, di mana setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus itu harus didasari oleh kasih dan mengasihi. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita dan menjadi teladan dalam kehidupan kita, justru Dia menekankan bahwa kasih itu adalah sabar. Kasih itu adalah murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan harus kita tanamkan dalam hidup kita untuk menjadi komitmen bahwa kasih itu merupakan elemen yang penting dalam kehidupan kita, karena kasih itu membuat hidup kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, berbuah dan berbuat untuk orang lain. Janganlah pekerjaanmu itu menyombongkan hidupmu. Janganlah penghasilanmu itu menyombongkan hidupmu. Janganlah materialistis yang engkau miliki itu menyombongkan dirimu. Karena kita ingat, itu hanya dititipkan oleh Tuhan untuk kita sementara di tengah-tengah dunia ini. Karena itu dengan tegas firman Tuhan mengatakan, hiduplah di dalam kasih. Dan apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seandainya hidup kita ini tidak memiliki kasih lagi, hidup kita ini kehilangan kasih lagi, mungkin Anda pernah bertanya-tanya ketika orang lain tidak menyapa, menegur, menyalam Anda, maka Anda selalu mengatakan, kenapa ya? Apakah ada sakit hatinya? Apakah saya ada membuat sakit hatinya? Teori yang sederhana itu juga mengingatkan kita begitu pentingnya kasih itu menyentuh hidup kita melalui sapaan, teguran, melalui komunitas, melalui persekutuan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita tidak hanya di dalam hidup yang simpati, tetapi hidup yang empati, berbuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita harus sadar, di akhir-akhir ini kasih itu semakin dingin dan melemah. Mungkin pribadi saya menyatakan itu karena saya menjadi bagian daripada korban di mana hidup saya lemah di dalam kasih dan mengasihi. Seandainya kita sadar semua dengan konsep itu bahwa pada saat ini hidup kasih itu semakin dingin dan semakin melemah sehingga kita menimbulkan hidup yang individualis, yang egois. Seakan-akan kita tidak membutuhkan orang lain. Seakan-akan kita tidak memerlukan orang lain.
Seakan-akan kita memberhentikan pertolongan orang lain dan kehadiran orang lain dalam kehidupan kita oleh karena konsep keberadaan kita pada saat ini. Karena Anda sudah membayangkan pekerjaan Anda sudah menyelesaikan persoalan hidup Anda, harta Anda sudah menyelesaikan persoalan hidup Anda, keberadaan Anda sekarang sudah memberhentikan persoalan yang ada dalam kehidupan Anda. Ternyata tidak. Tuhan mengingatkan kita, selama kita kehilangan kasih dan mengasihi dalam hidup kita, di sanalah kita menjadi orang yang lemah dan orang yang gagal melakukan pekerjaan kita, melakukan aktivitas kita, melakukan kehidupan kita di dalam kasih. Karena itu firman Tuhan di dalam Wahyu 2 ayat 4 mengatakan dan mengingatkan seperti apa yang diingatkan di tengah-tengah kehidupan jemaat di Efesus, kita juga diingatkan pada saat ini jangan pernah meninggalkan kasih. Tetapi Tuhan mengingatkan bagaimana supaya kita kembali ke dalam kasih dan hidup di dalam kasih. Karena kasih itulah yang menyempurnakan kehidupan kita. Sebagaimana Kristus telah menyempurnakan hidup kita di dalam kasih itu. Kasih itu adalah bentuk kesadaran kita akan ketidaksempurnaan kita, kesadaran kita untuk menyatakan bahwa orang lain itu adalah bagian daripada kehidupan saya. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diajak dalam melakukan aktivitas kita, marilah kita melakukan kasih yang rela berkorban. Pekerjaan kita itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi apa yang kita lakukan itu, pekerjaan yang kita lakukan itu adalah kemuliaan bagi Tuhan, adalah kebutuhan bagi orang lain, tidak hanya untuk kebutuhan diri kita sendiri. Yang kedua, apapun aktivitas kita, bahwa kasih itu memberikan yang terbaik bagi apa yang kita lakukan. Kasih itu memberikan yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kasih itu membentuk kita menjadi orang-orang yang tulus mencintai pekerjaan kita. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, hiduplah dan berkaryalah dalam kasih. Kasih dan mengasihi adalah awal kesuksesan dalam kehidupan kita. Karena kasih adalah cerminan orang yang selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta saling membantu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada pagi hari ini kita kembali diingatkan melalui pekerjaan kita, melalui kehidupan kita, seperti apa yang dilakukan oleh firman Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kita diingatkan bahwa pada tanggal 15 Mei kita akan mengadakan perayaan Pesta Resot. Kita mau menunjukkan kesehatian kita kepada Tuhan di tengah-tengah gerejanya, bahwa Tuhan telah memberikan aktivitas, memberikan kesempatan bekerja kepada kita. Tentu Tuhan juga sudah mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jika dalam kehidupan ini kita gagal memberikan syukur persembahan kita kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang gagal. Karena itu saya atas nama panitia menghimbau kepada kita Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua jemaat HKBP Resort Surabaya dan yang mendengarkan renungan ini, mari kita dukung, kita berikan persembahan yang terbaik supaya pesta resort kita berjalan dengan lancar, yang langsung dipimpin oleh
Amang Sekjen HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Kita doakan dan kita dukung. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk melakukan segala aktivitas kami melalui napas kehidupan, melalui tuntunan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang telah kami dengarkan, Engkau mengingatkan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah itu kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyertai, dan Tuhanlah yang memberkati, dan Tuhanlah yang membuat segala aktivitas kami itu berbuah dan bertumbuh. Terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kami berdoa buat semua jemaat-Mu, buat seluruh aktivitas jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menuntun setiap langkah jemaat-Mu. Berberkati tangan-tangan semua jemaat-Mu dalam melakukan pekerjaan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati pimpinan negara kami ini. Berkati semua rakyatnya Tuhan. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu supaya kami sadar akan kebersamaan dan kerinduan dan hidup di dalam kasih. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP. Kami yakin Tuhan telah mengutus di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak program-program pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu supaya kebenaran dan Injil-Mu melalui visi dan misi gereja-Mu hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa buat program khusus HKBP Tuhan, untuk melengkapi dan untuk melunasi dana pensiun HKBP. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sumber berkat dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan rencana dan program gereja-Mu akan sentralisasi keuangan HKBP. Kami yakin dan percaya Engkau akan membantu untuk setiap tim dalam mengkaji bagaimana Tuhan, apakah Tuhan melalui rencana itu menjadi bagian daripada rencana Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, supaya gereja-Mu ini Tuhan semakin makmur, semakin maju dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat HKBP Resort Surabaya terkhusus Tuhan, buat segala kegiatan di resort ini, pesta resort yang akan kami lakukan pada tanggal 15 Mei. Biarlah Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami dan membuat pesta itu menjadi mujizat besar bagi jemaat-Mu dan bagi seluruh warga yang ada di sekitar Surabaya ini. Terima kasih Tuhan, berkati pimpinan gereja-Mu yang akan hadir dalam memimpin perayaan itu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara dimanapun kita berada, kami atas nama pimpinan jemaat dan para halado mengucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap jaga prokes, berdoa selalu, dan Tuhan memberkati aktivitas kita. Dan terimalah salam kami, salam sehat. Horas, horas, horas.